Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya Puri Teluk Jambe dengan segenap pengurus yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang kibir. Kalau di Indonesia kan artinya sombong. Pada bulan yang lalu banyak pembahasannya sudah sampai kepada hakikat kibir dan bahayanya. Dijelaskan di dalam hakikat kibir oleh Imam Al-Ghazali bahwa sifat sombong itu menjadi penghalang seseorang menuju surganya Allah. Karena sifat sombong itu membatasi antara seorang hamba dan akhlaknya orang-orang yang beriman seluruhnya. Akhlak itu adalah pintu-pintu surga, sedangkan sifat sombong ini ya menjadi penutup pintu-pintu surga. Oleh karenanya kita perlu membersihkan hati atau menghilangkan sifat sombong ini dari dalam diri kita masing-masing, agar kita dijadikan oleh Allah nantinya di akhirat menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bagaimana cara mengobatinya itu nanti di kajian terakhir dalam bab sombong ini. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya, bayanul mutakabbari alaihi, penjelasan yang disombongi olehnya. Nah, siapa saja yang disombongi oleh orang-orang yang sombong ini. Wa darajatihi, tingkatannya, wa aqsamihi, pembahagiannya, wa samaratil kibri fihi, dan buah kesombongan. Itulah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Siapa saja yang disombongi oleh orang-orang yang sombong ini. Dijelaskan oleh Imam Ghazali, i'lam, ketahuilah oleh kiranya, annal mutakabbari alaiha huwallahu. Nah, itu. Ketahuilah kiranya bahwa yang disombongi oleh orang-orang yang sombong itu pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ya. Rusuluhu, atau rasul-rasulnya, atau sairu khalqihi, atau makhluk yang selainnya. Ya, itulah yang disombongi oleh orang-orang yang sombong, Allah, rasul-rasul Allah, dan makhluk yang selainnya, yaitu kita-kita ini semua. Ya, itulah yang disombongi oleh orang-orang yang sombong. Waqad khalaqal insana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah zalim dan bodoh. Ya, karena di Quran sendiri Allah yang menjelaskan kita ini bodoh, zalim. Ketika Allah menawarkan amanah ya kepada bumi, langit, semuanya enggan untuk memikul amanah. Kemudian amanah itu dipikul, mau diterima oleh Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semua. Ya, makanya dikatakan oleh Allah di penghujung ayat,
zaluman jahula, kata Allah. Ya, manusia itu adalah zalim dan bodoh. Ya, kita ya sami'na wa ta'na aja kita. Allah mengatakan kita ini zalim dan bodoh. Pataratan yatakabbaru 'alal khalqi, kadangkala ya terkadang dia menyombongkan diri kepada makhluk. Wataratan yatakabbaru 'alal khaliqi, dan kadangkala pula ia menyombongkan diri pada khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faizan, maka jadi atakaburu bi'itibari mutakabbiri alaihi salasah. Ya, yang disombongi menurut ya melihat kepada yang disombonginya ada 3 macam. Ada 3 macam jadi yang disombongi oleh orang-orang yang sombong. Al-awalu at-takabburu 'alallahi. Yang pertama adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika huwa abasu anwa'il kibri, dan itulah macam kesombongan yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong kepada Allah itulah sombong yang sangat keji. Ya, iblis saja masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini orang sombong ini tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, bahkan mengaku dia yang sebagai Tuhan yang wajib disembah. Wala masarulahu, dan tidak ada yang menggerakkannya, illa jahlul mahdu wa tughyanu, kecuali kebodohan yang murni dan kesesatannya. Jadi yang menggerakkan dia itu sombong kepada Allah ya murni kebodohan, karena bodoh, tidak kenal diri dan kesesatannya. Mislu makana min Namrud, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Namrud. Nah, itu contohnya Pak, manusia yang sombong pada Allah yang terkenal ya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Allah, Namrud, Fir'aun, kan gitu. Itu yang baru kita tahu ya, tapi banyak juga yang lain-lainnya ya, seperti di zaman sekarang orang-orang yang tidak mengakui ada Allah sebagai Tuhannya, itu orang-orang ateis, itu termasuk juga orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati kecil mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhannya, tapi dikarenakan oleh dorongan hawa nafsu sehingga tertutuplah ya, terhalanglah dia untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Fa innahu kana yuhdisu nafsahu, sesungguhnya Namrud berkata di dalam hatinya, bi ayyuqatila rabbas sama, bahwa dia akan memerangi Tuhan pemilik langit. Nah gitu, Allah mau diperangi olehnya, oleh si Namrud. Dalam Al-Quran, dalam surah ayat Al-Baqarah ayat yang keberapa itu jelaskan, ketika Nabi Ibrahim jelaskan Allah adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, maka Namrud mengatakan juga saya bisa kalau menghidupkan mematikan. Waktu itu ada orang yang dihukum ya, yang satu dihukum mati, yang satu bebas. Nah, sehingga dia bilang itu saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Tapi begitu dijelaskan oleh Nabi Ibrahim pada ayat yang berikutnya, pada ayat selanjutnya, Allah adalah yang menerbitkan matahari di sebelah timur, sanggupkah kamu menerbitkan matahari dari sebelah barat? Ya, nggak bisa ngomong di akhirnya. Jadi gampang saja membantah ya orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan itu. Wa kama yaka an jama'ati minal jahlah, sebagaimana ceritakan ya oleh segolongan orang-orang yang bodoh, bal mahyahka min kulli man ad'a rububiyah, ya bahkan sebagaimana diceritakan dari orang-orang yang mengaku Tuhan, misla Fir'aun, seperti Fir'aun, wa ghairahu, dan yang lainnya. Berarti masih ada yang lainnya Pak ya, orang yang sombong kepada Allah itu masih ada yang lainnya, bukan hanya 2 ini aja, tapi yang kita kenal dalam Al-Quran ya dijelaskan oleh Allah ya 2 manusia ini ya yang terkenal dengan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Namrud waktu di masa Nabi Ibrahim, kalau Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam. Fa innahu litakabburihi, sesungguhnya Fir'aun karena kesombongannya, kalau dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu ayat Quran.
Ya, dijelaskan oleh Allah bahwa Firaun berkata karena kesombongannya, dialah Tuhan yang maha tinggi. Padahal ada sebuah cerita, Pak. Ya, iblis datang ke istana Firaun, ketok-ketok pintu istananya oleh iblis, kemudian Firaun keluar. Dia nggak lihat siapa-siapa. Kemudian iblis berkata dalam hatinya, lo katanya kamu ngaku Tuhan, kamu nggak melihat saya, gitu kan? Saya aja kamu nggak bisa lihat, apalagi yang lainnya, gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Apalagi makhluk Allah yang tidak tampak oleh kita. Ini istangkapa yakuna Abdullah, sehingga Firaun tidak mau ya menjadi hamba Allah. Walidzalika qala ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk menyembahku, kelak mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini ancaman Allah. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Kemudian firman Allah yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastanqifal masihu ayyakuna abdallah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih putra Maryam tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, dan tidak pula enggan para malaikat yang terdekat dengan Allah, tidak enggan mereka menjadi hamba Allah. Firman Allah yang selanjutnya, wa yaqila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, usjudu lirrahman, sujudlah kamu kepada Tuhan yang maha penyayang. Qalu, mereka berkata, wa marrahman, siapakah ar-Rahman yang maha penyayang itu? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kepada kami? Nah, itu jawaban mereka. Wa zadahum nufura, dan perintah sujud kepada Tuhan yang maha penyayang itu menjadikan mereka lari dari kebenaran. Itu ayat Allah menjelaskan demikian keadaan mereka. Itulah orang yang sombong kepada Allah, yang terkenal Firaun dan Namrud dan Firaun ya, dan yang lain-lainnya, dijelaskan oleh Imam Ghazali. As-sani al-qaslusani, bagian yang kedua, at-takabburu ala rasul, sombong kepada rasul Allah. Min haitsu ta'azzazan nafsa wa tarfa'uha 'anil inqiyadi li basharin misli sairin nas, dari segi memegahkan diri dan menyombongkan diri untuk mematuhi manusia seperti manusia yang lainnya. Ya, karena Rasul Allah itu diutus oleh Allah dari bangsa manusia, maka mereka memandang, ya ini manusia seperti kita juga, kok kita harus menaati dia, gitu, patuh kepada dia. Nah itu Pak, ya tanda-tanda keingkaran mereka kepada Rasul-Rasul Allah. Wadzalika taratan yasrifu anil fikri wal istibsari, dan demikian ini terkadang dia memalingkan diri dari berpikir dan melihat dengan mata hati. Fa baqa fi zulmatil jahli, maka tetaplah dia dalam kegelapan kebodohan. Bikibrihi, karena kesombongannya, wa yamtani'u 'anil inqiyadi, dan dia tidak mau untuk patuh, bahwa zanna, dan dia berkeyakinan annahu muhiqqun bihi, ya bahwa dialah yang benar. Ya begitulah mereka memandang para Rasul Allah, mereka itulah yang benar. Wa taratan yamtani'u ma'al ma'rifah,
Dan terkadang dia tidak mencegah diri untuk bermakrifat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Walakin la tatawa'u nafsuhu lil inqiyadi lil haqqi. Akan tetapi dirinya tidak mau menaati untuk mematuhi kebenaran, wa tawaddu'i lirrusul, dan merendahkan diri kepada rasul-rasul Allah. Ya. Kama hakallahu an qaulihim, sebagaimana Allah menceritakan tentang perkataan mereka, anu minu libasyaraini mislina. Apakah kami akan beriman kepada dua manusia seperti kami juga? Nah, ini kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu perkataan mereka, Firaun dan para pengikutnya. Apakah kami akan beriman kepada dua manusia, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun seperti kami juga? Ya, orang seperti kita juga, itu seperti kami juga. Kemudian ucapan mereka berikutnya dijelaskan oleh Allah, in antum illa basyarum misluna. Kamu itu tidak lain adalah manusia seperti kami juga. Walain ata'atum basyaran mislakum. Sesungguhnya jika kamu menaati seorang manusia seperti kamu, innakum idzal khasirun, sesungguhnya kamu apabila demikian benar-benar berada dalam kerugian. Nah, begitulah ya, mengajak-ngajak manusia untuk ingkar kepada Rasul-Rasul Allah. Bukan dia aja yang ingkar pada Rasul Allah, tapi juga mengajak yang lainnya untuk mengingkari Rasul-Rasul Allah. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikah aw nara rabbana. Jadi mereka mengatakan, ya, orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan Allah, laula unzila 'alainal malaikah, mengapa tidak diturunkan kepada kami para malaikat, aw nara rabbana, atau kami melihat Tuhan kami. Ya, begitu mereka ya menolak dakwahnya para Rasul Allah. Ya, itu yang mereka katakan. Laqad istakbaru fi anfusihim, sesungguhnya mereka membesarkan atau menyombongkan diri terhadap diri mereka, wa ataw utuwan kabira, dan mereka benar-benar melampaui batas dalam kezalimannya. Itu dijelaskan oleh Allah ya tentang orang-orang yang sombong kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, terakhir para Nabi Muhammad SAW, nanti dijelaskan juga oleh Allah di sini. Itu orang-orang Quraisy, sikap mereka ketika Nabi berdakwah di tengah-tengah mereka, ya sama dengan mereka-mereka yang sebelumnya juga, ya selalu membantah dakwah Rasulullah dan mengingkari Rasulullah. Wa qalu, dan mereka berkata, laula unzila alaihi malak. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan ya kepada Muhammad ya seorang malaikat gitu. Kok dia yang diutus oleh Allah gitu. Kenapa enggak malaikat gitu. Maunya mereka itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau seandainya malaikat itu, kata Allah, ya seperti manusia yang lainnya berada di muka bumi, kata Allah begitu. Ya, saya malaikat yang diutus oleh Allah. Tapi malaikat itu tidak berada di bumi, ya. Makanya manusialah yang diutus oleh Allah sebagai utusannya untuk mengajak manusia, ya, menaati kebenaran, ya, beriman pada Allah dan para Rasul-Rasul Allah. Wa qala Fir'aun berkata, bima akhbarallah, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah anhu tentang dirinya, au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin, ya, mengapa tidak datang bersama dia malaikat yang mengiringkannya. Ya, maksudnya Nabi Musa itu enggak malaikat yang diturunkan Allah untuk mengiringkan, mendampinginya gitu. Wa qala Allah Ta'ala, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi fataqabbalahu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi jami'ah. Dan
Fir'aun menyombongkan diri dan juga bala tentaranya di muka bumi Mesir bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Maka orang yang mengingkari Allah dan Rasulullah itu adalah berbarengan gitu. Orang yang ingkar pada Allah sekaligus dia juga mengingkari Rasulullah. Qala Wahab bin Munabbih Ibnu Munabbih. Jadi Wahab Ibnu Munabbih berkata, qala lahu Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata kepada Firaun. Apa kata Nabi Musa kepada Firaun? Amin walaka mulkuhu. Berimanlah kamu pada Allah dan bagimu kerajaanmu. Apa jawabannya Firaun? Hatta usawiru Haman. Ya, tunggu dulu, saya musyawarah dulu dengan Haman. Yaitu menterinya dia, ya ajudannya dia lah gitu. Pasawaro Haman, kemudian dia bermusyawarah dengan Haman. Faqala Haman berkata, bainama anta rabbu ta'budu. Bagaimana kamu ini, kata Haman pada Firaun, kamu ini kan Tuhan yang disembah. Anta rabbu tu'babu, kamu itu adalah Tuhan yang disembah. Isarta abdan ta'budu, kok tiba-tiba kamu menjadi hamba yang menyembah. Nah, itu jawabannya Haman pada Firaun. Fastangkata an ubudiyatillah, maka Firaun menyombongkan diri untuk menyembah Allah. Wa an itsba'i Musa alaihi salam, dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini kisahnya di zaman Nabi Musa alaihi salam, Pak, ya. Kisah Fir'aun dan para pengikutnya. Sekarang kepada Rasulullah nih. Wa qalas Quraisy, orang Quraisy berkata, bima akhbarallahu ta'ala anhum, sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala tentang mereka. Laula nuzila hadzal Qur'an, mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an ini ala rajulin minal qaryataini azim, kepada orang besar dari salah satu dua negeri. Nah, salah satu dua negeri itu Mekah atau Taif. Itu. Kenapa kok enggak kepada orang besar ini diturunkan, diutus oleh Allah ya, untuk menjadi rasul? Nah, gitu. Imam Qatadah menjelaskan azimul qaryata ini, orang yang besar dari salah satu dua negeri itu adalah Walid ibnul Mughirah. Nah, itu namanya. Kalau yang dianggap orang besar oleh orang-orang Quraisy itu adalah Walid bin Mughirah Abu Mas'ud As-Saqafi. Ya, itulah dua orang besar. Kenapa enggak pada orang besar ini ya dijadikan oleh Allah sebagai utusan Allah, gitu. Talabu man huwa azamu riyasati minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta orang besar kepemimpinannya dari Nabi, itulah yang diutus oleh Allah sebagai Rasul Allah. Ilqalu, karena mereka berkata, gulamun yatimun, Muhammad itu kan anak yatim, gitu Pak. Muhammad itu anak yatim, kok ke dia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul kepada kami. Ayo, Kaifa ba'asahullahu ilaina, maka bagaimana Allah mengutusnya kepada kami? Faqala ta'ala, kemudian Allah menjawab ucapan mereka itu, ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu, kata Allah. Ya, masalah Rasul Allah itu hak prerogatifnya Allah. Siapa yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, Allah yang maha tahu. Siapapun, dari Bani Israel yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel, untuk umat-umat yang terdahulu, begitu juga untuk orang-orang Quraisy di Mekah, itu Allah yang punya hak prerogatif yang dijadikan oleh Allah sebagai utusan Allah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, liyaqulu ahaula'i minallahi alaihim min bainina, ya, supaya mereka orang-orang kaya, ya, orang-orang Quraisy yang kaya itu berkata, ya, apakah orang ini, ya, di antara kita yang dijadikan, yang dianugerahi oleh Allah terhadap mereka.
Itu kata mereka, ini ucapan Allah menjelaskan ini au istihqaqaran lahum, sebagai penghinaan terhadap mereka, wa istab'adan bitaqdimihim, dan menganggap jauh karena kelancangan mereka. Ya, makanya Allah katakan demikian. Kemudian orang Quraisy berkata lagi, di ayat yang lain dijelaskan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang Quraisy pada Nabi? Kaifa najlisu ilaika wa indaka haula'i. Bagaimana kami ya bisa duduk bersamamu sedangkan di sampingmu, wa indaka haula'i, dan di sampingmu ada mereka. Nah, mereka yang dimaksud oleh orang-orang Quraisy ini adalah wa asaru illa fuqara'il muslimin, yaitu orang-orang muslim yang miskin yang ada di dekat Nabi. Bagaimana kami bisa duduk bersamamu sedangkan ada orang-orang itu yang miskin-miskin itu dekatmu, gitu ya. Mau dia itu diusir itu, mau bilang dari. Ya itulah. Orang kalau sudah kaya itu jadi sombong juga. Salah satu faktornya orang menjadi sombong dulu gitu. Fadharuhum bi'ayunihim, ya, lalu mereka memandang hina orang-orang miskin, orang-orang muslim yang miskin itu tadi, ya, menurut pandangan mereka, bipakrihim, karena kemiskinan mereka, takabbaru an majalasatihim, ya, kemudian mereka menyombongkan diri untuk duduk bersama mereka. Anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat, wala tatrudul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menurut Tuhannya di waktu pagi dan petang, hingga ayat alaika min hisabihim, karena tidak ada tanggung jawab untuk menghisab mereka, kata Allah. Makanya Allah mengingatkan Nabi, janganlah kamu usir mereka, karena orang-orang Quraisy itu gitu. Ini mereka yang sudah nyata-nyata beriman pada Rasulullah SAW, ya, janganlah kamu usir mereka. Jadi demikianlah pada sikapnya orang-orang yang mengingkari dakwah para Rasulullah, ya begitu, ya, dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya begitu Pak. Mereka ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Berapa orang yang menjadi pengikut dia? Hanya 10 orang, ya, karena keingkaran mereka yang terus menerus, ya, akhirnya Allah binasakan mereka, Allah tenggelamkan mereka, ya, Allah turunkan, ya, hujan yang lebat sehingga terjadi banjir besar di seluruh muka bumi, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga umat yang berikutnya, ya, umatnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, ya, dihancurkan oleh Allah dengan gempa, ya, kemudian kaum Samud, Nabi Soleh alaihissalam, ya, begitu juga, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semua kisah-kisah yang ada di Al-Quranul Karim itu, ya, jadi peringatan buat kita semua. Janganlah kita sampai ikut-ikut seperti mereka, ya. Kalau sekarang Rasul sudah tidak ada, tapi ada ulama, karena sudah mulai ada banyak orang yang menghina ulama sekarang, ya, sudah banyak Pak. Padahal Rasul menjelaskan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi menggantikan dakwahnya Rasulullah itu para ulama sekarang ini. Tapi sekarang sudah banyak yang menghina-hina ulama, yang melecehkan ulama, ya. Kalau mayoritas yang berbuat demikian, nauzubillah, tinggal tunggu aja azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya nakut-nakutin, ya. Demikian pembalasan Allah, karena seandainya manusia sudah ingkar, mayoritas sudah ingkar, ya, tinggal tunggu aja azab Allah diturunkan ke muka bumi untuk membinasakan mereka itu. Tapi alhamdulillah masih mayoritas yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah yang berikutnya mengingatkan Nabi, kata Allah kepada Rasulullah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah
wala ta'uddu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menurut Tuhannya di waktu pagi dan petang. Mereka menginginkan keridhaan Allah, dan janganlah kedua matamu dipalingkan dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan perhiasan dunia. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Nabi. Summa akhbarallahu ta'ala an ta'ajubuhum hina dakhalu jahannam. Nah, diceritakan oleh Allah mereka-mereka yang menghina kaum muslimin yang miskin-miskin itu tadi, ya, yang mereka anggap hina. Nah, ketika mereka ya masuk neraka jahanam, diceritakan oleh Allah. Ini pasti terjadi, Pak. Karena Allah yang menjelaskan. Ya, makanya Allah menceritakan tentang keadaan mereka yang heran gitu. Ketika mereka masuk neraka jahanam, idza lam yaraul ladzina azdaruhum, ya, ketika mereka tidak melihat orang-orang yang mereka hina dahulunya di dunia, faqalu, maka mereka berkata, malana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Ya, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulunya yang kami hina itu, ya, yang kami anggap orang-orang jelek itu, ya, kenapa kami tidak melihatnya? Ya, karena mereka sudah di surga semua yang mereka hina itu. Ya, dia dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ya, akhirnya mereka heran itu. Kok nggak ada? Ya, orang-orang yang kami hina dahulu di dunia, kok nggak ada ini di sini? Ya, karena mereka sudah di surga semua. Ini kisah yang akan datang, tapi diceritakan oleh Allah. Tapi itu pasti terjadi, Pak, karena Al-Quran yang berbicara. Ya, bercerita tentang masa depan nanti di akhirat. Ya'nuna Ammaran wa Bilal wa Suhail wal Mikdad. Nah, jadi yang dimaksud ya oleh mereka, orang-orang yang dihina oleh mereka itu, pertama Ammar, kemudian Bilal, yang ketiga Suhaib, yang keempat Mikdad radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka. Ya, barangkali sampai di sini ya, dikasih kesempatan untuk berdiskusi. Ya, barangkali ada yang masih ragu tentang penjelasan saya. Ya, mari kita berdialog ya, supaya tidak seperti teko dengan gelas gitu, hanya nuangin doang gitu, tapi tidak ada umpan baliknya gitu. Ya, mari. Baik, jemaah rahimakumullah, demikianlah tadi penyampaian ilmu kepada kita. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Namun mungkin dari bapak ataupun ibu-ibu jemaah semuanya ada yang bertanyakan, enggak? Kalau mau ditanyakan, Haji, ada tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan zaliman jahula, orang dolim dan orang bodoh. Sementara kita nyari orang yang zuhud dan warok semakin sulit, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Ya. Ini seperti contoh pamannya yang sekarang terjadi ini, pamannya seperti judi online kan semakin merajalela. Yang terakhir data nasional telah terhacker, teretas dengan tebusan sekitar 800 miliar. Ini kan suatu semacam kezaliman maupun kebodohan. Sementara zuhud dan warok ini sepertinya semakin terpojokkan atau semakin tertutup dengan tabir. Contohnya, dulu pada saat wakil presiden kita dilantik, program utamanya adalah akan
munculkan ekonomi syariah. Tapi sekarang ini jangankan ekonomi syariah, bank syariah saja masih perlu ditinjau, perlu diperbaiki karena masih tertutup tabir dengan bank-bank konvensional. Gimana ini Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperjelas Pak Haji, kurang jelas itu. Terlalu kecil sih, kurang gede apa ya? Mengenai orang waro, orang dan juhud sekarang ini Hah? langka. Gimana? Yang orang waro dan orang juhud sekarang ini langka. Dulu ibaratnya wakil presiden ini mau ekonomi syariah, tapi dalam bank-bank syariah pun sekarang ini perlu ditinjau karena ibaratnya sampai negara pun kertas gitu. Tingkat tebusan yang hektar itu 800 miliar. Jadi ini bagaimana ini masalah ini, masalah juhud ini. Baik. Ya memang kalau berbicara tentang orang yang zuhud dan waro ya di zaman sekarang ini memang angel Pak melihatnya. Waro itu untuk pribadi kita masing-masing aja. Kadang-kadang kita ada juga kurang waroknya. Ya masalah makanan aja yang kita makan itu. Masalah ayam potong gitu ya, ayam potong aja. Itu apa jaminan itu? Disembelih oleh orang Islam. Ya kan, karena yang sudah dipotong kan. Tapi kalau nyata-nyata yang jual Pak Haji ya insya Allah lah itu. Jadi memang sulit lah untuk mencari orang yang warok sekarang ini ya. Untuk diri pribadi aja sulit memang. Ya, tapi itu kembali kepada diri kita masing-masing Pak. Kalau kita ingin menjadi orang yang warok, kita perlu jaga pertama dari makanan dulu. Ini makanan dulu yang pertama kali, nanti baru yang lain-lainnya. Ya, kalau yang lain-lainnya ya kalau ada unsur-unsur subhatnya di situ jangan kita ya bekerja di situ kan begitu. Ya sekarang jangankan ya subuhan yang haram aja masih dilakoni juga oleh mereka. Apa kata mereka, mencari yang haram aja susah apalagi yang halal kan gitu. Itu sebenarnya ucapan orang yang frustasi Pak. Tidak ada yang susah mencari yang halal selama kita mau mencari yang halal. Cuman karena itu niatnya tidak ada untuk mencari yang halal, ya itu yang terjadi. Ya. Kan Allah itu kan mengikuti sangkaan hambanya. Anna zonni abdi bi, kata Allah. Aku mengikuti sangkaan hambaku. Kalau dia nggak ada kecenderungan untuk mencari yang halal, ya udah dipersulit oleh Allah untuk mencari yang halal gitu. Itu jadi kalau bicara untuk waro, ya memang ya. Tapi kalau untuk zuhud, ini kan zuhud ini banyak definisinya Pak ya, banyak pengertiannya. Kalau guru saya, beliau mengambil penjelasan tentang zuhud itu, beliau mengutip salah satu firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Jadi orang yang zuhud itu menurut guru saya adalah orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari berzikir, mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah selama 3 hal ini bisa kita tunaikan, itu orang zuhud gitu. Walaupun dia berniaga atau bekerja dimanapun, tapi begitu ada panggilan Allah, dia segera bergerak menuju masjid, sholat berjamaah. Ya, hatinya selalu berzikir mengingat Allah. Kemudian menunaikan zakat. Nah 3 hal ini diamalkan, ini sudah termasuk orang yang zuhud. Karena zuhud itu kalau makna aslinya kan meninggalkan dunia. Kita nggak mungkin ya meninggalkan dunia secara totalitas, karena kita butuh dunia. Ya dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ya ladang akhirat, tempat kita berusaha bekerja untuk beramal soleh. Sehingga kita tidak mungkin bisa meninggalkan dunia secara totalitas. Pasti ada pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk mencari nafkah. Jadi kalau masalah zuhud, ya insya Allah adalah, ya masih adalah orang-orang yang zuhud ya dalam kehidupan dunia ini. Nah sekarang masalah bank syariah, saya benar itu kata Bapak itu. Ya bank syariah itu nggak 100% juga syariah Pak. Ya, contohnya mas gadai emas, kan emas itu nggak boleh digadaikan itu. Ya emas sama dengan mata uang itu. Ya emas itu tidak boleh diperdagangkan Pak. Maksudnya diperdagangkan dengan cara gadai-gadai itu tidak boleh. Ya.
karena sama dengan uang. Jadi uang dengan uang kembalinya lebih, yaitu ada ribanya gitu. Cuma mereka bank-bank syariah itu kan nggak mau sibuk, dia nggak mau capek, ya ingin dapat untung tapi malas kerjanya gitu Pak. Ya contohnya aja dia memberikan pembiayaan gitu kepada para pedagang gitu ya. Menurut syariah itu harusnya dimodali, kemudian diawasi, ada petugas yang mengawasi bagaimana dia untuk ya sekalian membimbing dia untuk mengelola perniagaannya itu, ya agar tidak merugi dalam dagangnya. Nah kemudian setelah selesai dia berdagang, nah, nanti dihitung nanti hasil jual belinya itu. Nah nanti ada bagian untuk bank berapa persen, untuk si pedagangnya berapa persen. Itu namanya mudharabah ya, bagi hasil. Nah cuman kan orang bank itu, khususnya orang-orang yang orang-orang bank syariah itu tidak mau capek, hanya ingin dapat untung tapi nggak mau kerja seperti sebenar-benarnya yang bank syariah. Nah itu aja Pak masalahnya itu sebetulnya. Nah sehingga kita naruh duit juga di bank syariah, ya caranya, solusinya ya kita keluarkan aja lah zakatnya gitu, supaya bersih harta kita kan. Ya saya terus terang aja untuk ya naruh juga di bank syariah juga, di BSI ya, karena khawatir juga ya namanya bunga bank itu kan, khawatir juga ya lebih bagus cari yang ini, tapi ternyata tidak 100% juga halal. Nah caranya begitu aja ya, kita keluarkan zakatnya setiap tahun ya supaya bersih harta kita. Ya wallahu a'lam ya. Ya barangkali Pak gitu jawabannya.